akan segera terjadi dan menjadi nyata atas doamu. Si pihak ketiga akan segera menuai karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general trading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini akan segera terjadi dan menjadi nyata atas doamu. Si pihak ketiga pada akhirnya akan segera menuai karunia. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Pentacles. Nah, kesatria koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait ya, ataupun ketika kita berbicara terkait dengan energi kamu terlebih dahulu ya. Aku fokuskan terhadap energi kamu terlebih dahulu. Melihat dari kartu pertama ini, pada akhirnya bakal ada sebuah kemenangan besar yang akan kamu peroleh. Bakal ada sebuah kemenangan besar yang akan segera kamu lihat, kamu rasakan ya, dengan mata kepala kamu sendiri. Kemenangan atas hal apa, teman-teman? Nah, sesuai dengan tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman, ya, akan segera terjadi dan menjadi sebuah kenyataan atas doa kamu, teman-teman. Ternyata pada akhirnya si pihak ketiga akan segera menuai karmanya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan adanya si pihak ketiga, tentu ya, kita flashback mengenai tentang track record di dalam kehidupan kamu yang mungkin bisa jadi cukup mengecewakan, ya, cukup menyakitkan, dan membuat kehidupan kamu benar-benar berantakan, ya, kehidupan asmara ya, asmara ataupun rumah tangga, teman-teman. Jadi pada momen tersebut membutuhkan waktu yang memang tidak sebentar untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya, ya, memperbaiki psikologis kamu, memperbaiki mental kamu, memperbaiki pola pikir kamu, ya, teman-teman. Jadi semuanya mungkin karena adanya datangnya pihak tiga, ya, yang merusak, mengganggu kehidupan asmara kamu kemarin, teman-teman. Ya, itu memang menghancurkan segala sesuatunya. Tetapi seiringnya waktu, berkat apa perjuangan kamu, berkat apa ikhtiar kamu, berkat apa doa kamu pastinya. Pada akhirnya, apa yang mungkin menjadi harapan-harapan kamu itu akan tercapai ketika memang kamu dalam fase yang sudah cukup ikhlas, ya. Kamu sudah ikhlas bahkan mungkin seperti itulah. Ya, jadi ketika kamu sudah merasa ikhlas, jadi sebenarnya secara nggak langsung kamu percaya terhadap rencana Allah Tuhan semesta alam, teman-teman. Bahwasanya setiap perbuatan buruk pasti bakal menuai, ya, hal-hal yang buruk pula. Oke. Karena sebuah kemenangan ini banyak hal baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, terutama ini mengenai tentang hubungan mungkin ya, dia dan si pihak ketiga. Bisa jadi ya kemarin memang si dia itu pergi meninggalkan kamu dan mereka menjalin sebuah hubungan, ya, hubungan barulah ya, teman-teman. Tetapi yang aku lihat sebenarnya masih ada sebuah hubungan antara kamu dan dia itu masih ada keterkaitan. Artinya memang belum contoh ya, mungkin ketika sudah berumah tangga ya belum berpisah mungkin secara apa sih ya, eh, hukum ya, teman-teman, pengadilan lah seperti itu kita katakan ya. Ternyata memang proses yang kamu lakukan selama ini cukup sulit dan pada akhirnya berbuah manis ya. Kenapa gue katakan demikian? Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan tentang roda kehidupan yang berputar. Bisa jadi roda kehidupan yang berputar ini mengenai tentang kehidupan asmara mereka yang baru yang akan hancur berantakan. Dan kemudian
ketika kamu lagi terpuruk, ya, kebangkitan artinya berubah lah, ya, kehidupan kamu, kehidupannya berputar, berganti. Ketika kemarin dia dan si pihak ketiga itu bahagia, ya bakal kembali, bakal hancur dan apa? Karma. Nah, karmanya apa, teman-teman? Karmanya apa sih untuk si pihak ketiga? Ketika memang banyak manifestasi atas doa-doa kamu dan ikhtiar kamu yang berhasil kamu raih, kamu dapatkan, ya, teman-teman. Nah, yang pertama memang yang aku lihat di sini adalah kembalinya si dia kepada kamu, ya. Kembalinya dia kepada kamu tentu ini sebuah apa ya? Hal yang selama ini mungkin kamu nantikan, ya. Bisa jadi selama ini memang ada faktor, ada indikasi adanya black magic yang membuat si dia itu lupa akan segala sesuatunya. Dan bahkan tidak hanya dengan kamu, mungkin anak kamu, keluarga kamu, ya, keluarga dari dia sendiri gitu ya. Jadi memang segala sesuatunya itu dia lupakan. Ya, ngerasa lupalah gitu teman-teman, ya, kehilangan jati dirinya. Ya. Jadi sebuah kemenangan ini yang pertama jelas kamu akan kembali mendapatkan, ya, dia gitu ya. Ketika memang masih berharap, ya teman-teman. Ketika nggak berharap pun, ya dia pasti bakal mencoba kembali untuk mungkin meminta maaf kepada kamu, ya, ingin kembali kepada kamu, ingin ngajak rujuk, mungkin seperti itu nantinya, ya. Oke, nah, kemudian aku punya Nine of Wands. Jadi ini karma yang akan didapatkan dan dirasakan oleh si pihak ketiga. Ya, selama ini mungkin ambisi dari si pihak ketiga ini banyak. Ya, selain dia ingin apa ya, pasangan kamu, dia mungkin juga ingin harta kamu, teman-teman. Ya, jadi harta dan mungkin juga tahta pasangan, ya. Jadi ini sebuah karma. Karma yang akan terjadi ketika memang benar adanya black magic yang berhasil kamu hancurkan mungkin dengan doa-doa kamu, manifestasi atas doa kamu, teman-teman. Karena di sini seperti adanya ikut campur tangan Tuhan langsung, teman-teman. Jadi bukan lagi dari perantara-perantara yang lain, mungkin dari paranormal, dari dukun dan lain-lain, teman-teman. Tidak, ini mengenai tentang sebuah manifestasi atas doa kamu. Pada akhirnya Tuhan akan mengirimkan malaikat, ya, malaikatnya kepada kamu. Nggak ada yang nggak mungkin kok, karena ini memang langsung jalur langit, ya. Jadi ketika kamu percaya dengan adanya jalur langit, teman-teman, maka apa sih yang mustahil, apa sih yang tidak mungkin, maka kun fayakun. Dan setelah hancurnya black magic dan guna-gunanya mungkin dari si pihak ketiga, maka secara otomatis dia akan kembali mungkin sadar, ya, mengingat keluarganya, ya, mengingat kamu, pasangannya, anak-anaknya, dan mungkin juga keluarga yang lain, teman-teman. Ya, dan pada akhirnya apa? Pihak ketiga akan ditinggalkan di sini. Dan ketika pihak ketiga ditinggalkan, dari situasi dan kondisi ini sebenarnya cukup menggambarkan, teman-teman, ya, sebuah kegagalan, ya, benar-benar kegagalan banget, ya. Tetapi yang aku lihat memang dia masih berambisi, ya, berambisi. Jadi intinya adalah, ya, sejauh mungkin kamu harus bisa menghindarkan banget dia dengan si pihak ketiga ketika memang ini benar segera terjadi dan termanifestasikan dalam waktu dekat ini loh, teman-teman, ya. Karena ketika masih ada hubungan, keterkaitan ataupun apapun itu yang mengingat tentang dia dengan si pihak ketiga, maka energi yang mungkin dari si pihak ketiga itu akan kembali, teman-teman, ya, sebuah memori, sebuah kenangan, ingatan, ya. Jadi memang harus ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan, teman-teman, untuk bisa melupakan lah, ya. Jadi intinya seperti itu, harus lebih, upayanya harus lebih ditingkatin lagi. Dan kemudian aku punya Two of Pentacles, dua koin, teman-teman. Ya, jadi dua koin ini tadi menggambarkan, ya, mungkin, ya, ini tadi yang aku katakan, teman-teman, mungkin gak semua dari kamu yang berharap dia itu kembali kepada kamu, kan gitu. Siapa sih orang yang mungkin ikhlas, ya, mungkin sulit untuk menerima dia kembali, tetapi kondisinya sepertinya memang nggak begitu memungkinkan lah, ya. Artinya ingin menerima dia kembali, tapi takut ketika dia nantinya berbuat kesalahan kembali dan tidak mengkhianati hati juga rasanya sulit, teman-teman, ya, sepertinya sulit untuk melupakan. Jadi serba dilema sebenarnya, ya, cukup dilema, teman-teman, energi kamu. Nah,
Kemudian aku punya ini ya, The Career. Ternyata perjalanan spiritualitas kamu tuh cukup luar biasa, teman-teman. Ya, pada akhirnya kalau aku katakan sih kamu berhasil menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Jadi, ketika seseorang sudah menemukan jati diri yang sebenarnya, maka seseorang tersebut akan apa ya? Ya belajar untuk terus lebih ikhlas dan bersabar sih. Ya, yakin bahwa segala sesuatunya memang Tuhan yang merencanakan dan pasti ada hikmah di balik semuanya gitu. Tetapi memang yang jelas karma ya, karma itu akan segera terjadi untuk si pihak ketiga. Oke, mungkin demikian teman-teman, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.